misalkan Ibu tertarik dengan investasi apartemen Avenue Parkland ini, Ibu kalau untuk ingin membeli, Ibu ke lokasinya dulu, survei lokasi, lihat fasilitas dari lobby, dari lift, Ibu dilihat dulu, datang ke kantor marketing galeri Avenue Parkland, Jalan Serpong Raya, BSD. Saat ini kan dari ada pandemi nih, lagi begini, tapi saya percaya pasti ada aja yang beli. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara Handoyo Show. Kali ini saya berada di salah satu developer Parkland, The Avenue Parkland di Serpong, apartemen premium di daerah Serpong. Saya bertemu dengan marketingnya, yaitu Yani. Kita mau tanya-tanya nih guys, gimana sih apartemen ini, perkembangannya pesat ya apartemen di Serpong. Langsung aja dengan Bu Yani. Halo, sore. Selamat sore. Saya dengan Yani Yohana. Saya berada di Avenue apartemen Parkland, di lokasinya di Jalan Raya Serpong BSD. Nah, kami nih berada di fasilitas nih di sini. Nah, kami tuh untuk memasarkan ya apartemen di sini, konsepnya premium. Konsepnya ya. Ya, premium ya, bapak-bapak. Nah, di sini tuh kita yang untuk penghuninya ini milenial, dari anak remaja umur 25 sampai ke 60 tahun juga bisa di sini. Nah, di sini posisinya tuh di tengah-tengah BSD. Nah, yang pertama nih, bapak-bapak, 5 menit jalan ke stasiun ke Serpong. Nah, 3 menit ke Giant. Nah, 10 menit ke AN Mall BSD. 10 menit ke AS Mall BSD. Nah, ada satu lagi nih, stasiun Rawabuntu, hanya 15 menit saja. Nah, di sini lokasinya strategis sekali untuk huniannya. Di sini tipe-tipenya apa itu? Middle up ya. Nah, mulai pertama nih dari tipe mulai studio. Studio itu luasnya 28 meter persegi sampai 45. Nah, mulai harganya mulai 400 sampai 3 M-an ya. Nah, di sini fasilitasnya apa aja nih? Fasilitasnya itu di sini ada kolam renang, ada nge-gym atau fitness. Nah, ada outdoor shopping juga. Nah, di sini kenapa para konsumen untuk memilih apartemen Avenue Parkland? Nah, di sini dilihat nih dari segi lobby dan lift itu untuk menengah, konsepnya kayak seperti hotel. Nah, kenapa di sini konsepnya seperti hotel? Karena ada hotel sahibnya di sini. Nah, kalau misalkan nih anak remaja beli nih di sini tipe studio. Nah, ada keluarga juga, kita bisa nginep di hotel. Hotelnya namanya Hotel Sahid. Nah, bagus ini ya buat investasinya ya. Nah, kenapa saya di sini memberitahukan bahwa apartemen Avenue Parkland itu sangat-sangat murah nih buat kalian yang mau berinvestasi gitu. Di sini jalanan deket, nanti akan diadakan tol dari Balaraja ke BSD. BSD yang mau arah Buntu itu patokannya di situ. Aksesnya ya. Nah, kebanyakan yang beli di sini apa nih? Usianya berapa biasanya? Yang beli di sini mulai umur 23 sudah boleh, Pak. Udah. Unitnya yang paling laris yang mana nih biasanya? Unitnya itu yang paling ini banyakan sih tipe studio. Nah, ya? Karena di sini itu banyakan milenial gitu. Nah, pada saat pandemi ini kan gimana sih cara menjualnya? Pada saat ini ada program-program apa gitu yang bisa konsumen tahu nih ya programnya? Programnya di sini cukup booking 10 juta. 10 juta kita itu ada subsidi dari developer, subsidi itu DP 10%. Jadi hanya 10 juta sudah langsung bisa akad. Approve di akadnya yang dari 10% itu langsung Bapak serah terima kunci dalam 1 bulan. Kalau cash bertahap sampai berapa lama?
Cash bertahap kita cukup hanya sampai 36 kali saja, Pak. Oh, 36 kali angkatnya. Nah, ini kan kita tahu Mbak Yani kan dulu berkarir 5 tahun ya di properti ya. Nah, itu pertama di agent ya dari 2015 ya. Nah, itu boleh diceritain Mbak, kenapa sih milih di properti ini? Apa sih motivasinya berkarir di ini? Boleh ceritain karirnya, Bu? Nah, kalau saya pribadi saya nih kerja di properti ini intinya untuk mencari uang. Dan kita itu cari uang otomatis kan kita dari penjualan. Nah, penjualan itu kita kalau jualan 1 unit dapat komisinya itu 2% biasanya. Nah, saat penjualan hingga 12 unitan lah ya. Kita ya itu sampai yang mana? Yang agent itu zaman dulu yang agent. Independen ya, Oh, independen agent ya. Pernah independen. saya jadi independen sebelum mengikut developer ya. Jadi Yani itu pertama kali memang jadi independen. Nah, ada bisa menjual produk ya. Karena kita kan jualan produk itu memang maksudnya kita dapat uang itu harus menjual produknya gitu. Karena kan kita independen. Nah, di situ ada hasil dari situ. Nah, itu maksudnya kenapa sih sukanya milih apartemen? Dulu jualnya apa? Apartemen apa rumah? Di awal itu agent itu. Pertama apartemen sih, Pak, gitu. Oh, apartemen ya. Ya, kenapa sih sukanya jual apartemen? Karena kalau jual apartemen itu kita hanya ada customer nih datang ya. Customer datang biasanya tanya lokasi pertama. Nah, habis tanya lokasi, mereka tahu. Nah, habis itu kita kan presentasi mengenai harga. Nah, mengenai harga, mereka dari situ nanya biasanya ada cicilan apa aja gitu. Biasa ada cash keras, installment sampai 3 tahun, 4 tahun. Terus sama KPR. Iya, berarti kenapa lebih suka tertarik jual apartemen? Apa jual rumah lebih mudah atau apartemen lebih mudah atau gimana? Tapi saya apa lebih uangnya lebih tertarik banyak apartemen uangnya atau gimana? lebih tertarik di apartemen karena komisinya itu lebih banyak ya. Biasanya kalau di apartemen itu ya kalau misal nih kita kan apartemen rata-rata inden, tapi ini udah jadi ini kan ada ya? presentasi itu satu nih, Pak. Nah, kita dapat ada closing fee. Closing fee itu di luar komisi. Oke. Nah, di situ entah dapat fee-nya lagi 1,5% atau 2%. Itu kan gitu tergantung dari developer ya. Gitu. Oke. Nah, ada ini nggak, balik lagi ke itu tadi mengenai hunian di sini, ada pengalaman nggak pada saat menjual, pengalaman sedih gitu? Oh, kalau kita itu biasanya tuh ini kan lagi pandemi ya, Pak ya. Jadi kita sistem itu dari sosmed. Oh, gitu. Dari sosmed kayak IG, kayak Facebook, ya kayak apa tuh namanya? Pokoknya dari sosmed aja deh, Pak. Gitu. Oh, cara ya, menjual intinya, itu ya? cara itu kita dapat nomor telepon. Biasanya orang tanya-tanya, terus kita telepon atau enggak si konsumen itu menelpon kita. Jadi dia bilang katanya, dia bilang penasaran, dikirain rumah. Akhirnya dia maaf ya, saya nggak jadi membeli gitu. Nah, dari pengalaman tadi 5 tahun ya di properti dari 2015, itu ada pengalaman nggak yang di properti ini saya mau nyerah nih gitu? Ada, Pak, pengalaman. Biasanya itu kita nih share? sudah suka pameran, suka bagian flyer, kita suka tolak. Dan sering banget kalau ditolak. Tapi jangan berkecil hati karena konsumen tuh nggak satu aja. Mungkin 1 atau 2 menolak, yang ketiga mungkin dia akan menerima penjelasan dari kami gitu. Itu ya. Kalau pengalaman senangnya gimana tuh? Ada nggak dari 5 tahun itu pengalaman properti? Kan pengalaman. Pengalaman saya sih ya paling kebeli handphone. Beli handphone. Terus pernah juga tapi ya beli mobil, tapi mobil second ya gitu. Nah, tapi saya bersyukur aja gitu dari komisi itu karena kan kita mendapatkan uang itu kan biasanya komisi suka lama ya gitu. Nah, jadi kita beli mobil tahun awalnya second gitu. Oke, berarti tadi kebeli itu. Oh, itu jual berapa sampai kebeli gitu? Jual berapa unit kemarin itu? Jual sih 6 unit, tapi kita sekalian buat operasional, tapi lebih. Apartemen biasanya ya itu lebih, ya? Lebih lah. Nah, ini terakhir nih, ada saran nggak buat konsumen nih
yang mau beli apartemen atau rumah, nah dia bingung nih keputusannya. Nah itu ada tipsnya nggak dalam memilih hunian? Tadi apa ya? Hunian apartemen. Misalkan dia tipsnya harus lihat fasilitas dulu, harus lihat ininya dulu atau gimana? Oke, Ibu, kalau misalkan Ibu tertarik dengan investasi apartemen Avenue Parkland ini, Ibu kalau untuk ingin membeli, Ibu ke lokasinya dulu, survei lokasi, lihat fasilitas dari lobby, dari lift, Ibu dilihat dulu, datang ke kantor marketing galeri Avenue Parkland, Jalan Sepong Raya, BSD. Boleh dilihat dulu, datang aja ke nomor telepon, ke nomor telepon saya, atau nomor telepon kantor juga boleh, di 081920 30811, Yani Yohana. Nah itu ada promo nggak hari Sabtu datang itu dapat apa aja? Kalau di hari Sabtu ini kita weekend ya, kita lagi ada promo, cukup kalau mau beli cukup booking booking 10 juta. Kita lagi ada promo furnish plus elektronik. Nah habis itu kita lagi ada promo DP 10%, jadi ada disubsidi dari developer dan ada rental garansi selama 1 tahun. Itu saja, kunjungin dulu, kunjungin ke kantor marketing galeri kami di Jalan Raya di Jalan Serpong Raya. Buat teman-teman yang di luar sana, buat sales-sales yang di sana untuk para pandemi ini ya, jangan berkecil hati. Kita intinya itu pasang sosmed, IG, Facebook, dan lainnya juga boleh. Tapi jangan kecewa, jangan berkecil hati. Konsumen tuh tidak hanya satu, di luar sana masih banyak. Kita gini, kalau untuk tip penjual itu, kita nih punya teman, dari teman referensi, teman ke teman, atau enggak buyer get buyer, dari teman kita, saudara, dari teman dekat, keluarga dekat, kita referensi aja. Saat ini kan dari ada pandemi nih, lagi begini, tapi saya percaya pasti ada aja yang beli. Kita jangan takut karena corona atau pandemi ini, jangan khawatir kita guys. Jadi kita lewat saudara, keluarga, dari teman dekat kita, referensi teman kita, itu yang untuk menguntungkan buat para sales, teman-teman kita semua. Oke, terima kasih Bu Yani atas informasinya. Aduh, dipotong-potong ya. Terima kasih guys yang udah menonton. Jangan lupa jika kalian suka video ini, klik like, subscribe. Kita berjumpa kembali di next video. Terima kasih.